Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan serta umur panjang, sehingga alhamdulillah bisa melanjutkan kembali belajar kita, yaitu belajar Al-Quran hadis. Semoga Allah berikan kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hadis keutamaan membaca atau mempelajari Al-Quran, yaitu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Ya. Untuk hari ini insya Allah kita akan lanjutkan materi tentang keutamaan baca Al-Quran, yaitu halaman 55, yaitu kewajiban terhadap Al-Quran. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, silakan Ananda bisa buka halaman 55, yaitu B, kewajiban terhadap Al-Quran. Tentunya Ananda semua insya Allah sudah tahu kitab umat Islam, yaitu kitabnya umat Islam adalah Al-Quran. Maka untuk itu wajib bagi setiap muslim, mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kewajibannya terhadap Al-Quran yaitu mengimani atau mempercayai Al-Quran. Ingat ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah mengimani atau mempercayainya, ya. Jadi mengimani Al-Quran termasuk rukun iman yang ketiga, yaitu rukun Islam ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan kitab Allah itu salah satunya adalah Al-Quran, selain daripada Taurat, Zabur, Injil. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempercayai Al-Quran. Jadi kemudian setelah mempercayai Al-Quran, kewajiban umat muslim selanjutnya adalah belajar atau mempelajari daripada Al-Quranul Karim. Baik itu belajar membaca ataupun menulis Al-Quran. Kemudian belajar maknanya yang terkandung di dalam Al-Quran. Setelah itu belajar mempraktikkan makna dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai kemampuan masing-masing. Jadi intinya kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah mempercayai atau mengimaninya. Selanjutnya yang kedua adalah kita mempelajarinya, ya, baik itu kita belajar membaca, menulis, kemudian memahami maknanya, kandungannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan
sehari-hari. Kemudian Anda semuanya, kita lanjut ke halaman 57. Namun sebelum di sana ada kolom ya, sebelum kita menjawab kolom yang ada di halaman 57, tentunya di sana ada akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Nah, Anda bisa baca, yaitu belajar membaca Al-Quran tidak hanya di sekolah. Belajar Al-Quran dapat dilakukan di TPQ, terutama yang insya Allah banyak TPQ yang dekat rumah kita. Semakin sering membaca Al-Quran, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Untuk itu, marilah anak-anak semuanya kita membiasakan belajar Al-Quran dan menghafalkannya agar mendapatkan barokah. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat atau pertolongan. Kemudian di hadis yang lain juga Rasulullah SAW sampaikan, yaitu nawwiru buyutakum bis shalah wa tilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Nah, itu saking pentingnya kita belajar, membaca, dan mengamalkan isinya, sehingga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan perintah untuk membaca maupun mempelajari Al-Quran. Baik anak semuanya, silakan Anda bisa lihat halaman 57. Di sana ada kolom. Ya, kolomnya nanti bisa dicentang, yaitu pernyataan, kemudian pendapatku terpuji atau tercela. Nomor 1, ya, siapkan alat tulisnya, silahkan dicentang mana yang Pak Ustadz kasih jawabannya ya. Nomor 1, belajar Al-Quran tidak hanya pada waktu kecil saja, namun sampai akhir hayat kita. Yaitu tentu jawabannya adalah terpuji. Jadi kita belajar Al-Quran tidak hanya pas waktu kecil aja, tetapi sampai kita dewasa, bahkan sampai kita mati ya. Karena menuntut ilmu itu dari buayan sampai masuk liang lahat ya. Utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak buayan, sejak kecil sampai ke liang lahat, artinya sampai akhir hayat kita. Kita berusaha untuk menuntut ilmu, termasuk belajar Al-Quran. Itu jawabannya terpuji. Nomor 2, membaca Al-Quran tidak harus menunggu datangnya bulan Ramadan. Namun di setiap ada waktu longgar, gunakan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran. Jadi kita tiap hari untuk membaca Al-Quran. Jadi tidak menunggu setahun sekali di bulan Ramadan saja. Maka ini jawabannya adalah terpuji. Selanjutnya nomor 3, setelah kita dapat membaca Al-Quran, cukuplah kita sampai membacanya saja. Ya, tentunya ini pendapat yang kurang tepat, yang tidak benar. Ya, selain kita membaca Al-Quran, tentunya kita harus mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi memahami maknanya, kandungannya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam Al-Quran diperintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat, keluarkan zakat. Maka sebagai orang yang beriman, maka tentunya kita harus melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Setelah itu ketika mampu, ada kewajiban kita untuk berzakat ketika diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jawabannya tercela ya, centang nomor 3 itu tercela. Selanjutnya nomor 4, Nabila adalah siswa yang pandai membaca Al-Quran. Namun sayang ia tidak mau membantu teman-temannya yang belum dapat membaca Al-Quran. Berarti ini suatu yang ketika diberikan ilmu namun tidak mau mengamalkan
ilmunya. Maka ini perbuatan tercela. Selanjutnya nomor 5. Di depan kelas ada mushaf Al-Quran yang berserakan di lantai. Para siswa membiarkan saja mushaf-mushaf itu berserakan dan meninggalkannya. Jadi mushaf ini maksudnya lembaran-lembaran. Jadi mungkin karena Al-Qur'annya sudah lama atau mungkin Al-Qur'annya karena sering dibaca sehingga sobek ataupun lepas daripada kumpulan Al-Qur'an tersebut, daripada lemnya ataupun ikatan Al-Qur'an, sehingga berserakan atau terpisah-pisah. Maka kewajiban kita untuk mengumpulkannya dan menaruhnya di tempat yang aman. Maka kalau kita membiarkan, maka ini sama saja kita seakan-akan tidak mau memperhatikan Al-Quran, atau seakan-akan kita membiarkan Al-Quran itu dalam keadaan tidak kita lindungi ataupun kita tidak mau untuk memperhatikan daripada Al-Quran tersebut. Maka ini jawabannya adalah tercela. Selanjutnya anak semuanya, kita lanjut ke halaman 58. Nanti halaman 58 Anda bisa baca sendiri, itu kisah Mu'az. Ya Allah. Sekarang lanjut ke halaman 60 ya. Di sana adalah lu'bah, permainan ya. Jadi istilah kotak-kotak berikut ini dengan benar sesuai huruf yang mengawalinya. Jadi nomor 1, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Arti hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya. Nanti Anda bisa tulis Al-Bukhari. Nomor 2, pahala membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan ya. Tulis nomor 2 kebaikan. Nomor 3, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sana kotaknya cukup untuk menulis Muhammad ya. Selanjutnya nomor 4, rukun iman yang ketiga adalah percaya kepada kitab-kitab Allah ya. Tulis kitab-kitab Allah. Nomor 5, membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Oke ya, nomor 5 jawabannya pahala. Selanjutnya halaman 61, yaitu berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling benar ya. Nomor 1, hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran diriwayatkan oleh titik-titik. Jawabannya adalah A, Al-Bukhari dan Muslim. Nomor 2, belajar membaca Al-Quran sebaiknya dimulai sejak kecil, yaitu A. Nomor 3, membaca Al-Quran akan mendapat titik-titik, yaitu C, pahala. Nomor 4, orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah orang yang, yaitu B, belajar Al-Quran. 5, hadis mengenal belajar Al-Quran, hadis mengenai belajar Al-Quran dimulai dengan hafal, yaitu B, khairukum ya. Nomor 6, mengimani kitab Al-Quran termasuk rukun iman yang ke-titik-titik, yaitu A, rukun iman yang ketiga. Selanjutnya nomor 7, kata man pada lafal hadis mengandung arti ya, yaitu khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik kalian adalah siapa saja ya, artinya yang mau belajar Al-Quran siapa, yaitu jawaban C, man, yaitu siapa. Selanjutnya nomor 8, hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran diakhiri dengan lafal wa'allamahu, yaitu B. Nomor 9, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan A, malaikat yang mulia. Nomor 10, orang yang membaca Al-Quran terbata-bata mendapatkan titik-titik pahala, yaitu B, 2 pahala. Selanjutnya nomor 11, lanjutan hadis berikut ini yaitu khairukum
man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu A. 12. Satu huruf ketika membaca Al-Quran dilipat gandakan menjadi titik-titik kebaikan, yaitu A. 10 kebaikan. 13. Kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Quran adalah yaitu B. Mengimaninya. Nomor 4. Arti kata dari lafal ta'allama adalah yaitu belajar, yaitu C. 15. Arti kata dari lafal khairukum adalah yaitu C. Sebaik-baik kalian. Nomor 16 yaitu belajar membaca Al-Quran sampai B. Akhir ayat. 17. Setelah mampu membaca Al-Quran, kewajiban kita adalah yaitu mempelajari isinya, yaitu A. Nomor 18. Al-Quran diturunkan sebagai titik-titik umat Islam, yaitu C. Pedoman hidup. 19. Hukum belajar membaca Al-Quran adalah wajib, yaitu B. Nomor 20. Al-Quran akan memberi syafaat bagi para pembacanya. Syafaat berarti C. Pertolongan. Baik, itu untuk Romawi A ya. Selanjutnya Romawi B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Maksud dari belajar Al-Quran adalah yaitu kita membacanya, kemudian memahami isinya. Ya, nanti Anda bisa tulis membaca dan memahami isinya. Selanjutnya nomor 2. Hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, boleh Al-Bukhari saja, boleh juga Muslim. Ya, jadi dua-duanya boleh, Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya nomor 3. Iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Nomor 4. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran kelak akan bersama dengan malaikat yang mulia. Ya, tulis malaikat yang mulia. Nomor 5. Orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain berarti ia juga sudah mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Demikian anak semuanya untuk Romawi B. Kemudian untuk Romawi C, nanti Pak Ustadz minta Anda jawab sendiri di buku tulis atau di selembar kertas jawabannya saja. Kemudian difoto jawaban tersebut dengan mencantumkan nama ya, tulis nama di kertas dan kelasnya ya. Setelah itu difoto baru dikirim ke nomor Pak Ustadz yang kedua yaitu M3 ya. Nanti kalau Anda nggak punya bisa tanyakan ke wali kelas karena nomor yang lama masih memorinya full ya, di HP-nya masih memorinya full. Untuk itu kirim ke yang nomor M3. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.